Hari ini judulnya lucu, empat hal yang membuat kita ketakutan. Ditutup dengan khotbah bahwa ada satu hal yang membuat Anda tidak ketakutan, ya. Rahasianya Daniel, kenapa? Sehingga tidak berbahaya lagi. 3, doa, doa, dan doa. 4 hal yang akan kita bahas, yang tidak mungkin, yang tidak mudah, yang tidak pasti, yang terakhir apa? Nggak terlihat. Pokoknya 4 hal ini yang buat kita takut. Tak ulangi ya, saudara. Yang tidak mungkin, nggak mungkin, Pastor. Katanya dokter, sudah tidak mungkin. Yang tidak mudah, sudah saya coba, Pastor, berkali-kali, tidak bisa. Yang ketiga, yang tidak pasti. Tapi tidak pasti loh, Pastor, bisa iya, bisa enggak. Katanya dokter, bisa sembuh, bisa tidak. Dan yang tidak terlihat, ini juga membuat kita cekot-cekot, saudara, ketakutan. Ya, Pak, ya. Tetapi 4 hal ini kesempatan dari Tuhan untuk melihat apa? Tuhan bekerja. Karena yang mustahil, yang tidak mungkin, yang tidak terlihat, yang tidak pasti, itu areanya Tuhan. Kalau Anda mau melihat Pak Yohanes, areanya bekerja di mana? Di fitness center, atau di gereja, di Kompas TV, atau ngajar sebagai dosen. Nah, Tuhan itu areanya di mana? Yang tidak mungkin, yang tidak pasti-pasti. Jadi kalau dokter mengatakan nggak pasti loh ya, bisa sembuh, bisa enggak habis operasi. Itu areanya Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Kalau keadaan ekonomi ini, memang COVID sudah selesai Pak Yu, tapi keadaan saya ekonominya sudah kadung hancur. Tidak, belum terlihat, rekeningnya belum terlihat ada isinya. Kalau belum terlihat, itu bagiannya Tuhan. Bagianmu mengerjakan firman Tuhan. Bagianmu adalah percaya. Karena itu, kalau kita ngetik di Google, ya, ketakutan itu musuhnya apa, saudara? Keberanian. Tapi di dalam Alkitab, ketakutan itu musuhnya bukan berani. Kalau tidak percaya, saya coba ya. Saya coba ya. Takut akan Tuhan. Masa musuhnya berani akan Tuhan? Nggak mungkin, toh. Masa Anda berani ya, toh? Musuhnya apa? Gampang. Nggak percaya, nggak punya iman. Jadi musuhnya takut itu apa? Iman. Kalau di dalam dunia teologi ya, agama apapun loh ya, menganggap bahwa musuhnya takut itu nggak percaya sama Tuhan. Dari mana datangnya ketakutan? Karena kurang percaya. Oke, kita lihat ya, supaya saudara melihat, setelah itu kita bahas, dan kita berdoa. Takut dan iman. Nah ini, takut dan iman. Ya, kita bahas iman dulu ya. Iman itu yang diharapkan. Saya beriman anak saya tumbuh. Belum terlihat, iman bukti yang belum terlihat, dan iman pasti terjadi. Nah, kita baca ya, 3 ini penting ya. Iman itu yang diharapkan, belum terlihat, pasti terjadi. Ketakutan apa? Tidak diharapkan, belum terlihat, pasti terjadi. Ketakutan itu tidak diharapkan, belum terlihat, pasti terjadi. Kalau iman yang diharapkan, belum terlihat, pasti terjadi. Anda tahulah, iman itu adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita harapkan, saya percaya anak saya sembuh. Saya percaya ekonomi saya diberkati, dan pasti akan terjadi. Kenapa pasti terjadi? Tuhan bilang apa? Terjadilah sesuai imanmu. Anehnya ketakutan ini dikatakan begini, Ayub 3 ayat 25. Anda baca ya semua. Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, dengarkan saya. Sama-sama belum terjadi, sama-sama pasti terjadi. Yang satu diharapkan, satu nggak diharapkan. Contoh nih, ojo-ojo orang Surabaya bilang, jangan-jangan nanti aku nggak sembuh. Hati-hati loh. Yang kutakutkan terjadi. Mending ngomong gini, dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Sama-sama anakmu masih SD. Ayo bilang apa?
anakku jadi kepala nggak jadi ekor. Atau ngomong gini, jangan-jangan anakku nggak sampai dewasa meninggal. Ingat itu. Ayub pernah mengatakan ini, ketakutan waktu doa dia. Takut anaknya dihukum Tuhan meninggal. Meninggal nggak anaknya? Meninggal. Ayo sekarang kita, walaupun anak kita salah, kita nggak kayak Ayub. Kita akan doakan, anak kita pasti diampuni dan pasti diberkati jadi kepala, nggak jadi ekor. Apapun kondisimu, minta Tuhan mampukan untuk percaya kepada Tuhan. Kawan-kawan yang akan saya khotbahkan ya, kita harus punya pandangan baik tentang Tuhan. Jadi walaupun belum melihat, kita yakin yang terbaik. Walaupun belum sembuh, pasti akan sembuh. Jangan-jangan nggak sembuh, terjadilah sesuai imanmu. Atau bilang gini, dalam nama Yesus aku sembuh, terjadilah sesuai imanmu. Sama-sama pasti terjadi, enak yang mengharapkan aja. Karena ketakutan itu nggak diharapkan, tapi pasti terjadi. Saya lagi menyiapkan khotbah tentang mulut ya, perkataan. Itu hati-hati loh, doa itu ternyata cuma 1 jam. 23 jamu itu mendukung firman atau membuang firman. Habis ngomong Tuhan Yesus penolongku di dalam doa. Lalu setelah 5 jam berikutnya, jangan-jangan aku sial. Ingat, 23 jamu kata-katamu harus mendukung firman Tuhan. Doa itu paling lama 1 jam kok. Lebih hebat lagi 3 jam. Mungkin Anda ada pendoa yang 4 jam, hebat. Tapi tetap 16 jamu, hati-hati. Seringkali kata-kata kita, kata-kata ketakutan. Ayo kita belajar mulai ya, 4 hal ya. Oh ya saudara, ngomong soal iman nanti hati-hati ya saudara. Apakah engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya dan gemetar. Kalau manusia kan cuma percaya saudara. Setan percaya dan gemetar. Karena itu iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dengarkan saudara, ketika Anda percaya sama Tuhan, setan itu tingkatannya lebih tinggi. Percaya dan gemetar. Karena itu saudara, ayo kita belajar bersama-sama. Ada 4 hal yang membuat kita ketakutan harus kita ketahui. Yang pertama, yang tidak mungkin. Nah, ini tadi saya bahas, yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemarin ada orang yang datang kepada saya, Pak, pita suara saya hilang, Pak. Itu dari gereja yang besar ini ya, gereja besar. Pendetanya suka ngadakan gitu, mujizat kesembuhan. Nah, saya ngomong kan pendetamu itu terkenal mengadakan acara-acara kesembuhan. Terus saya bilang, Bapak bisa nggak doakan pagi ini? Nggak bisa, saya lagi kebaktian di Miracle Service saya, Jogja. Sore Pak, sore saya ngisi di gereja yang Jakarta, Miracle Service. Terus dia tanya, Pak kok namanya Miracle Pak? Ya soalnya di sini banyak kesembuhan. Ikuti aja Zoom saya. Ternyata sore ini nggak ikut saudara. Kenapa? Kenapa saudara? Dianya mengharapkan yang kesembuhan saja. Sudah saya katakan, ternyata dia izin. Sore ini saya harus tidak boleh Pak, disuruh mentor saya ibadah di gerejanya. Bagi saya begini loh saudara. Bagi saya begini. Banyak gereja-gereja yang hanya ngajarin mujizat. Tapi lucu, jemaatnya sakit disuruh tanya saya. Gereja Anda ini percaya mujizat, tapi tiap bulan mengadakan seminar kesehatan. Karena gerejamu ini ngerti, iman tanpa tindakan kosong. Ingat ya, tadi dikatakan apa? Setan juga takut akan Tuhan, percaya dan gemetar. Karena itu iman tanpa perbuatan kosong. Tidak mungkin itu. Gitu. Dia takut, katanya dokter nggak mungkin bisa bersuara lagi seumur hidup. Yang tidak mungkin bikin takut. Gitu ya saudara. Nah sekarang kita belajar yang tidak mungkin ini apa? Yang tidak mungkin adalah wilayah Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin.
Saudara ingat ya, kalau saudara mulai lihat yang tidak mungkin, itu saatnya Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Banyak kejadian yang mengerikan. Kalau kita mau cerita yang tidak mungkin, semua tidak mungkin. Kalau Anda belajar kedokteran, saudara, Anda akan takut. Kenapa? Karena tubuh kita itu nggak ada baterainya. Siapa yang menjamin jantung bekerja? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin otakmu nggak error? Siapa yang jamin rambut ini nggak rontok? Ada yang jamin, Tuhan. Karena itu saudara saya kasih tahu. Kalau engkau melihat yang tidak mungkin, itu wilayahnya Tuhan bekerja. Saudara, firman Tuhan itu mengajari itu. Kalau ada kata-kata yang tidak mungkin, engkau harus sebutkan tentang Tuhan. Waktu Saul ngomong sama Daud, kamu tidak mungkin menang. Goliat itu sudah perang dari muda, nggak mungkin kamu. Daud menjawab apa? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa akan melepaskan aku dari Goliat. Saudara, tips pertama, kalau ada kata-kata yang tidak mungkin masuk telingamu, kau harus menghitung berkat Tuhan satu persatu. Hitung berkat satu persatu. Kalau ada kata-kata yang menekan kau, Daud mengajari apa? Hitung berkat Tuhan. Kalau ada orang yang ngomong, anakmu masih kecil, uangmu cukup tak? Mungkin lah kamu muliakan dia. Hitung berkatnya. Tuhan yang melahirkan anakku. Tuhan yang mengkuliakan aku. Kalau ada kesakitan sekarang, sakit penyakit yang berat, diabetes, sakit jantung, kanker, dokter bilang tidak mungkin, katakan ini. Tuhan yang menyembuhkan sakit gigiku. Tuhan yang menyembuhkan kankerku. Saya ulangi ya, waktu Goliat dibesar-besarkan sama Saul, tidak mungkin kamu menang lawan Goliat. Dia dari kecil perang loh. Daud nggak jawab. Dia cuma menghitung berkat Tuhan yang melepaskan aku. Jadi kalau ada yang tidak mungkin dalam hidupmu, hitung berkat Tuhan dari dulu. Karena dia sama, kalau dulu menolong, dia akan menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak mudah, ayo kita belajar nih. Yang tidak mudah, Pak Yu, tapi tidak mudah loh bangun pagi. Pak Yu, tapi tidak mudah loh khotbah itu. Pak Yu, tidak mudah membesarkan anak. Pak Yu, tidak mudah loh dari lumpuh sembuh. Pak Yu, tidak mudah loh sembuh itu. Pak Yu, tidak mudah loh hidup itu. Ayo kita lihat. Iman tidak membuat hal menjadi mudah, tapi membuat menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan hal mudah, tapi Tuhan menjanjikan hal mukjizat. Saya tahu penyakitmu tidak gampang sembuh, tapi Tuhan itu bukan mencegah sakit, tapi Dia Yehova Rafa, penyembuhmu. Saya tahu yang kau lihat rekeningmu belum banyak, tetapi Tuhan itu menjanjikan mencukupi. Yang setuju katakan amin. Ini penting, saudara. Yang tidak mudah. Kalau anak-anak sekolah ketemu hal yang tidak mudah. Kalau orang dewasa menemukan hal yang tidak mudah. Katakan, memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi ingat, iman tidak menjanjikan hal mudah. Tidak membuat penyakitmu jadi gampang itu. Tapi membuat sembuh, membuat mungkin. Ya, mulai belajar ya. Kalau menghadapi yang tidak mudah, sulit, gak apa-apa. Karena memang sulit hidup itu selama di dunia. Tapi Tuhan menjadikan mungkin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang tidak pasti. Nah, sekarang kita belajar yang tidak pasti. Iman itu tidak mengetahui masa depan. Tapi iman itu
percaya siapa yang memegang masa depan. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu ke depan itu ada apa. Google hanya ngerti artinya kata-kata, ngerti yang sudah terjadi. Tapi yang tidak akan tahu, dia tidak ngerti. Contohnya, saya tanya Google, lampu mati kapan ya? Tidak ngerti dia. Ngerti ya? Kalau tanya Google, apel adalah, dia ngerti. Karena sudah dipelajari. Google tidak ngerti dua. Rapture kapan ya? Tidak ngerti dia, saudara. Karena yang belum terjadi, dia tidak akan ngerti. Jadi jangan tanya umurku berapa ya, karena umurmu di dalam tangan Tuhan. Jadi ini penting. Yang tidak pasti, tidak apa-apa. Karena semua tidak pasti. Tidak perlu tahu hari esok itu apa. Tapi yang perlu pastikan besok itu siapa yang menyertai Anda. Saya nulis di Instagram saya, tempat teraman itu bukan tempat yang paling aman kalau nggak ada Tuhan Yesus. Karena tempat paling aman adalah ketika sebelahmu siapa. Kalau sebelahmu Bapak Presiden, di tengah desa pun sebelahmu penembak jitu. Kalau engkau di desa, di kota, di Palembang, di Surabaya, di Jakarta, sebelahmu Yesus, maka malaikat perang Mikael dan tentaranya berada di sekitarmu. Yang setuju katakan amin. Kita tadi sudah baca Mazmur 91. Apa kata-katanya? Malaikat berkeliling di sebelah kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi ingat ya, itu kalau Anda belajar, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Karena itu, yang pasti cuma Tuhan Yesus. Ya, walaupun nggak tahu hari besok apa, Anda tidak perlu takut. Kenapa? Karena hanya tahu satu hal, Yesus menyertai Anda. Itu yang ketiga. Itu juga mengerikan. Pak, anak saya tidak pasti loh. Tidak pasti lulus. Ya, lulus atau tidak lulus tidak mempengaruhi masa depannya. Dulu ya, ini kalau saya cerita-cerita. Saya ini sekolah sama istri saya selisih jauh. Istri saya itu Mega itu kan SMA diberkati. Waduh, diberkati. Dia naik sedan ya, mobil sedan. Zaman kita kecil sedan itu kan luar biasa. Saya jalan kaki. Mega itu kuliahnya istimewa. Ya, dia terkenal, saya tidak terkenal. Lalu singkat cerita, saudara tahu, saya sempat tidak kuliah, saudara. Kenapa? Tidak punya uang, saudara. Tidak punya uang, nggak kuliah setahun, 2 tahunan. Tapi saudara, Tuhan itu kalau engkau jadi laki-laki, dengarkan pria-pria, kalau engkau jadi laki-laki yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kamu. Saudara percaya enggak? Mega sama saya, kuliahnya duluan Mega. Lulusnya duluan saya. Kenapa? Karena saya diberkati Tuhan. IP saya itu 3,8, summa cum laude. Dia belum lulus, saya udah lulus. Padahal dia kuliah duluan. Enggak mungkin, saudara. Masa dia udah kerja, saya enggak kerja? Kan malu, saudara. Tapi Tuhan enggak pernah membuat malu. Dan itu masih contoh, saudara. Sampai saya dari jalan kaki. Saya tahu kenapa saya jalan kaki. Karena kalau saya jalan kaki tidak naik angkot, uang saya itu 2 minggu saya kumpulkan bisa belikan telur pendeta 1 kilo loh. Jadi saya itu jalan kaki kuliah. Tapi tiap 2 minggu saya sukacita karena bisa beli telur 1 kilo, saya taruh rumahnya pendeta. Saya tanya papi saya, pendetanya nggak punya sama papi. Itu loh. Itu. Saya taruh, saya lari, saudara. Loh, Pak, apa ini? Berkat Tuhan saya lari. Itu saya kerjakan ketika semester 1 sampai semester 8. Tapi Tuhan tidak mempermalukan. Saya itu loh, sampai ngajar Istana Negara. Dari jalan kaki sampai jalan ke Istana Negara. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, yang tidak pasti, itu pasti. Kalau kau tidak pasti, pastikan cinta Yesus. Pak, saya tidak pasti, Pak, ekonomi saya. Pastikan cinta Yesus. Pak, saya tidak pasti sembuh. Pastikan engkau percaya Yesus. Karena dia tidak akan mengecewakan. Yang terakhir,
yang tidak terlihat. Nah, ini paling berat ini, tidak terlihat. Kalau saya tanya sama Yosef bergurau ya, Yosef sudah tahu nggak jodohnya? Belum tahu, Om. Pasti gitu. Saya tanya sama papanya, Pak Tim, apakah Anda sudah tahu menantu Anda? Kalau jawabannya Pak Tim saya tahu pasti. Pasti cantik, pasti cinta Tuhan. Ya, gitu. Ya, itu bedanya pendeta sama gembala senior sama belum senior. Kenapa? Karena dia belum tahu, tapi dia tahu pasti. Anaknya dijaga Tuhan. Saudara, ayo kita belajar. Saya kalau ditanyai, Pak Yo, sudah pasti anaknya nanti jadi orang hebat. Pasti, belum lulus loh, belum pasti loh. Enggak, memang dia belum lulus, tapi pasti diberkati Tuhan. Yang belum terlihat itu tidak mewakili keadaanmu. Pak belum sembuh, Pak, itu tidak mewakili mujizat yang terjadi. Yang setuju angkat jempol. Yang belum terlihat tidak mewakili kondisimu. Pak, saya belum tahu, Pak, rekening saya belum ada isinya. Tidak mempengaruhi hidupmu. Waktu janda Sarfat, lihat tepungnya nggak pasti, dia memastikan satu, nurut firman Tuhan. Waktu janda Sarfat, tepungnya nggak pasti, dia memastikan satu, aku ikuti firman Tuhan. Kalau engkau belum melihat apa-apa, lihatlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Karena itu saudara, yang tidak terlihat itu tidak apa-apa. Loh Pak, tapi saya belum melihat mujizat, tidak apa-apa. Saya belum melihat sesuatu Pak, tidak apa-apa. Karena hidupmu bukan dari apa yang kamu lihat, tapi hidup orang benar karena percaya. Dan itu saudara, 4 hal tadi yang tidak mungkin, ya, yang tidak pasti, tidak mudah, dan tidak terlihat, itu jangan membuat kita takut lagi. Karena kita tahu yang satu pasti. Hari esok memang tidak tahu. Tapi kita pasti tahu besok Tuhan Yesus kasih setianya selalu baru tiap pagi. Satu kalimat dari mami saya, mendiang mami saya. Waktu saya sedih, saya putus asa, saya kerja apa aku mami saya bilang gini, buka jendelamu, lihat masih ada matahari enggak? Masih ada ingat, kalau matahari masih ada, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau Anda bingung melihat Tuhan ada atau enggak, Anda periksa, 1 jam ini Anda ganti baterai enggak jantungmu. Kalau jantungmu masih berdetak tanpa baterai, Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Kalau engkau masih bisa bernapas, kalau engkau bisa masih berkata-kata, Tuhan masih ada. Ayo kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Aku percaya mujizat, aku percaya hal baik akan terjadi karena Engkau sungguh baik. Aku percaya yang belum pasti akan pasti karena Engkau pasti Tuhan Yesus yang memberkati kami. Karena itu terimalah berkat kesembuhan, kesehatan. Hal-hal baik yang akan menimpa hidupmu. Hal-hal baik yang akan kau lihat. Mujizat yang akan kau dengar. Tuhan tidak akan mengecewakan kamu. Terima kasih Tuhan, beri kami iman yang lebih kuat lagi. Karena kami percaya iman itu dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, berjalan bersama, percaya iman kepada Tuhan. Katakan amin.